Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat 18 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi, "Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umatnya harus bijaksana dan berhikmat. Firman kebenaran atau sesuai dengan perintah Tuhan pada nas renungan kita hari ini tegas mau mengatakan, jangan mengikuti kebiasaan orang Mesir. Dulu, bangsa Israel tinggal di tanah Mesir sampai akhirnya dibebaskan oleh Tuhan Allah Yahweh dari perbudakan bangsa Mesir itu yang dipimpin oleh Musa. Tuhan Allah Yahweh juga memerintahkan, jangan kamu mengikuti kebiasaan orang Kanaan. Kanaan, tanah perjanjian, adalah tempat di mana kala itu umat Israel tinggal setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir. Oleh karena itu, kebiasaan hidup yang bagaimanakah harus umatnya lakukan? Bukankah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Bukankah kita harus belajar dari tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat? Harus beradaptasi dengan lingkungan, hal itu memang benar. Tetapi harus jelas apakah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah sesuai dengan hidup yang harus menuruti kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Mengapa Tuhan Allah Yahweh Allah Israel dengan tegas melarang hal itu semua? Karena kebiasaan orang Mesir dan kebiasaan orang Kanaan adalah menyembah berhala, mendukakan hati Tuhan Allah Yahweh itu. Mereka hidup tanpa moral etis yang baik, melakukan perbuatan seks bebas. Tidak ada aturan yang jelas siapa yang boleh untuk mereka nikahi dengan sah. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Oleh sebab itu, suka-suka dari penguasa yang sedang berkuasa saat itu. Oleh karena itu, Tuhan Allah Yahweh melarang umatnya untuk mengikuti tradisi atau kebiasaan penduduk setempat, baik di Mesir maupun di Kanaan. Mereka tidak bisa ikut menyembah berhala atau melakukan pergaulan bebas dengan alasan bahwa semua orang di sini memang sudah seperti itu. Maka hal itu jelas pasti akan melanggar perintah Tuhan Allah Yahweh. Atau biasanya bila kita mengobrol dengan teman-teman sebaya, maka bicara kasar, mengucapkan kata-kata kotor, seringkali sudah jadi makanan sehari-hari. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang tidak diajarkan di dalam Alkitab, tetapi masih saja diikuti oleh mereka yang memang tidak hidup bijaksana dan berhikmat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai orang Kristen yang dipenuhi hikmat, kebijaksanaan, yang mau mengikuti hidup menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita mengikuti tradisi atau kebiasaan buruk di mana kita tinggal dan bergaul, maka kita sebagai orang yang sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, Bapa kita sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes 1 ayat 12,
maka kita harus tetap bersikap, berperilaku, dan punya tradisi atau kebiasaan yang harus sesuai dengan firman kebenaran Tuhan Yesus. Hati-hatilah juga dengan siapa kita banyak bergaul, karena kebiasaan yang baik, semua itu akan mudah sekali dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ingatlah pula bahwa kita ini adalah umat yang dipilih dan diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka hiduplah bijaksana dan berhikmat sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan Tuhan yang dari sorga itu, di dalam bersikap, bertingkah laku, dan berkata-kata. Marilah kita jalani hidup yang bijaksana dan berhikmat. Jangan asal ikut-ikutan kebiasaan orang lain yang salah. Jangan asal ikut apa kata orang. Orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus harus hidup berhikmat, bijaksana, mengikuti apa yang dikehendaki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini Bapa, untuk senantiasa boleh membawa kami hidup menurut kebenaran firman-Mu saja, dan kami harus sungguh-sungguh mau memilah-milah semua hal yang memang menjadi tradisi atau kebiasaan. Apabila kebiasaan yang buruk harus kami hindari dengan bijaksana dan berhikmat sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan kami harus membiasakan kehidupan yang benar-benar menuruti kebenaran firman-Mu saja. Oleh pertolongan Roh Kudus yang ada pada kami, pada diri kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan, kiranya boleh kami dengarkan dan mengilhami kami untuk menurutinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.